aku rasa seharusnya nggak boleh disamarata karena gaya hidup sekarang sama dulu tuh beda. Kiranya ya tidak kerja, pengangguran, padahal mungkin banyak yang kita hasilkan dari kemageran yang ada di rumah itu. Karena banyak Mbak Nana yang menjual nama Gen Z hanya untuk kepentingannya mereka aja. Hari ini kita akan membuktikan bahwa Gen Z mulai hari ini peduli dengan isu-isu publik. Udah ada, karena saya emang cita-citanya pengen jadi presiden, insya Allah. Keren. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Merdeka! Masa depan tidak akan seburuk itu. Slay! Slay! Manja, cemas, Nggak paham sopan santun, gampangnya nggak suka basa-basi, rebahan. Saya nyatakan bisa dewasa. Indonesia tidak akan jadi emas kalau anak mudanya hari ini masih cemas. Dari kecil, aku hobi banget ngedance. Dan ngedance lah yang ngebawa aku jadi idol kayak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, aku ulang ya. Assalamualaikum dede-dede. Ramai banget kita malam mingguan, ramai banget. Terima kasih banyak sudah seru-seruan di Generasi Happy. Seneng banget Mata Najwa bisa menyapa dede-dede malam mingguan sama-sama. Oh, terima kasih. Thank you. Iya loh. Pas banget lagi ulang tahun hari ini. Terima kasih. Terima kasih, seneng banget merayakan ulang tahun sama ribuan dede-dede di Serpong. Seru. Jadi Generasi Happy ini adik-adik kita udah keliling ke beberapa kota. Dan setiap kali keliling di berbagai daerah di Indonesia itu selalu ketemunya adik-adik seperti ini, Gen Z. Dan itu yang akan kita bahas malam ini. Ngomongin soal Gen Z, tapi aku mau cek ombak dulu nih. Gen Z itu hasil penelitian sih beragam ya. Tapi kurang lebih tuh yang lahirnya antara 95 sampai 2010. Yang lahirnya antara tahun itu angkat tangan dong. Banyak banget kan? Jadi Gen Z itu yang lahir tahun 95 sampai 2010. Dan lagi ngetop banget nih diomongin. Semua orang lagi bicara soal Gen Z. Karena disebut Gen Z lah yang akan mencetak dan menguasai masa depan. Gen Z yang juga akan menentukan siapa pemilih. Ini lagi masuk musim copras-capres nih. Jadi pasti suara kalian juga akan diperebutkan. Jadi semua orang lagi bahas nih soal Gen Z. Malam ini itu yang mau kita bicarakan. Sama teman-teman, sama adik-adik saya yang nanti akan bergantian duduk di sini. Cuma aku mau ngasih gambaran. Jadi katanya Gen Z itu ya generasi yang kreatif, generasi yang berani, generasi yang cepat banget belajar. Cuma katanya Gen Z itu disebut generasi yang termenye-menye katanya. Ada juga nih stereotype katanya generasi yang disebutnya generasi stroberi, imut, manis, tapi mudah patah dan lemah. Katanya. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, ada banyak stereotype. Ada banyak hal-hal yang kayaknya negatif justru yang disematkan pada generasi Z. Tapi kita juga tahu ada banyak sekali di antara generasi Z yang melakukan karya-karya yang luar biasa,
yang punya imajinasi tinggi, yang punya empati tinggi. Dan itu yang mau kita bahas malam ini. Kita akan bahas gimana caranya berkarya di tengah situasi dunia yang seperti ini. Gimana caranya beraksi ala Gen Z. Dan saya sudah undang 3 adik-adik saya, semuanya Gen Z. Umurnya 23, 22, dan 19. Ya umur kalian juga nih malam ini. Dan kita akan lihat siapa yang pertama, kita lihat dulu videonya yang ini. Umay Shahab, cuma jadi aktor? Ya enggak lah. Cowok kelahiran 16 Februari 2001 ini juga aktif jadi sutradara. Nih kalau Umay lagi ngedirect. Itu aja? Ya enggak lah. Umay juga jadi produser, penulis naskah, penyanyi, dan presenter. Dan ini nih deretan karya-karya Umay. Di antaranya Kukira Kau Rumah, Ketika Berhenti di Sini, Mencuri Raden Saleh, dan masih banyak lagi. Lulusan ilmu komunikasi Paramadina ini pun banyak meraih penghargaan, di antaranya sebagai aktor dan sutradara. Padahal dulu pas kecil Umay sempat pengen jadi pesepak bola dunia. Kalau sekarang Umay lanjut berinovasi, bahkan sampai punya production house sendiri. Kita kasih tepuk tangan dong Umay Shahab. Halo, halo. Hai Umay. Halo Kak. Apa kabar? Baik, baik. Rame ya? Ramai sekali. Mau Ramai disapa sekali. lagi? Halo warga-warga Tangerang. Tadi tahu nggak sih Dek, di belakang panggung aku bilang, Mai kamu nggak mau jadi Shihab aja malam ini. Beda tipis Shahab Shihab. Beda tipis. Sama sih sebetulnya. Iya. Umay Shahab, Najwa Shihab Iya. di Generasi Happy. Yes. Ngomongin Gen Z, tadi banyak banget kegiatan kamu. Sekarang mostly jadi kegiatannya apa Mai? Mostly lebih sering di balik layar sekarang, produce dan nulis dan ngedirect juga. Gitu. Jadi udah menemukan sensasi lain, nggak lagi di depan kamera tapi di belakang kamera. Iya, karena udah nggak dikontrak lagi sama toko ayam, jadi saya bikin PH aja dan ngedirect film gitu. Apa bedanya di depan dan di belakang layar? Bedanya mungkin lebih kepada tantangannya gimana cara nge-handle 100 orang lebih, terus gimana cara bisa menghandle situasi, bisa menghandle krisis gitu. Jadi banyak hal yang lebih di handle sekarang dan itu lebih menantang sih. Lebih menantang jauh ya? Yes. Atau udah bosen juga dilihat kamera? Kamu kan dari umur 3,5 tahun loh. Iya, dari 3,5 tahun udah muncul jadi bintang iklan waktu itu. Mungkin lagi di fase jenuhnya, terus mau mencoba tantangan yang lebih, tapi bukan berarti aku berhenti sebagai aktor atau di depan layar kayak gitu sih. Oke, aku mau nanya satu sebelum kita panggil yang lain. Yes. Kan kita topiknya Gen Z saatnya aksi. Iya. Dan tadi di depan aku udah bilang, ada banyak nih stereotype, ada banyak hal-hal negatif yang disematkan ke generasi Gen Z. Iya. Katanya mageran, hobinya tiduran. Betul? Betul, itu betul semua? Betul, betul. Siapa yang tidak mager di sini? Kita semua mager, kita generasi mager. Gitu ya? Iya. Dan bangga dengan itu? Atau apa yang salah persepsi orang? Mager tuh sebetulnya nggak apa-apa? Kan sempat ada kejadian di Depok mager di rumah dikira babi ngepet kan ya. Padahal iya kan, padahal mungkin menghasilkan duit banyak gitu, atau mungkin dia bikin NFT gitu. Jadi sebenarnya mispersepsinya adalah kita di rumah gak ngapa-ngapain dikiranya ya tidak kerja, pengangguran. Padahal mungkin banyak yang kita hasilkan dari kemageran yang ada di rumah itu. Gitu ya, banyak yang dihasilkan. Yes. Apalagi misalnya orang yang kalau Gen Z tuh, ini paling kayak gini nih gitu. Gen Z beraninya di sosmed doang. Gitu ya? Iya, jadi anonimus, kalau ngatain orang secara langsung depan muka nggak berani. Benar, benar? Ya, kayak gitu. Itu mungkin itu stigma buruknya, tapi yang emang sesuatu yang harus diyakini juga emang bahwa Gen Z kayak gitu juga. Oke, kita akan bahas itu. Kita akan bahas apa sih yang seringkali orang salah persepsi. Dan juga kita akan bahas apa sebetulnya potensi yang ada. Ya. Sebelumnya saya mau panggil satu lagi adik saya, kita lihat video yang ini. Hola Gen Z, nggak asing dong sama konten-konten menyoal isu publik kayak gini? Ini? Atau yang ini? Gue seneng lihat progres pemain timnas sampai hari ini. Bagaimana kemarin kalah di final, terus cacian dan hujatan yang nggak bikin mereka down, tapi malah terus ngebuktiin visi penguatan mental pemain yang semakin matang. Lewat generasi muda sepak bola Indonesia,
Gue berkeyakinan di masa sekarang dan masa depan, Indonesia gak bisa diremehkan lagi. Yes, konten ini bikinan Rian Fahardi Rishad atau lebih dikenal dengan Rian Fahardi. Cowok yang ngaku sebagai presiden Gen Z ini lahir di Baru, Sulawesi Selatan. Terus ngerantau deh ke Jakarta, kuliah di UIN, ambil jurusan program studi komunikasi penyiaran Islam. Yang jelas makin kesini, Rian makin nunjukin kepeduliannya sama Gen Z dan beragam isu publik. Kita panggil dong adik saya Rian Fahardi. Aduh. Hai Rian. Halo Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu suaranya bergetar beda sama suara kalau kayaknya biasanya pede kalau bikin konten-konten. Marah-marahin politisi, ya kan, kritik-kritik pejabat. Suka banget aku ngelihatnya. Saya nggak berani tatap matanya. Jadi lebih deg-degan ketemu Mbak Nana daripada ketemu 3 calon presiden di masa depan. Enggak lah, kan udah berapa kali ketemu. Thank you banget udah mau jadi narasumber di Mata Najwa. Terima kasih udah diundang Mbak Nana. Seneng banget. Saya yang justru berterima kasih karena sedikit cerita Mbak Nana ya. Jadi aku tuh kenal Mbak Nana dari kakek, almarhum kakek. Dari kecil dia selalu nyuruh tonton Mata Najwa. Dia orang Sulawesi, dia orang Bugis. Terakhir di episode terakhir nonton bareng kakek dia bilang, kau bisa seperti Nana karena kau juga orang Bugis. Dan itu keyakinan saya bisa sampai hari ini. Saya dari desa, saya merantau, kemudian jadi penonton Mata Najwa di tahun 2018 sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Keren. Terima kasih Mbak. Harus lebih, sudah lebih sekarang, luar biasa. Rian jadi konten kreator, bikin konten apakah di TikTok, di Instagram, selalu isu-isu publik. Kenapa? Pertama, saya memerhatikan bahwa problem kita yang utama, beberapa orang itu lebih peduli dengan isu privat atau isu pribadi Mbak Nana. Tapi malah tutup mata dengan isu yang seharusnya penting yaitu isu publik. Jadi kadang kita selalu disuguhkan dengan sesuatu yang sebenarnya nggak penting untuk kita konsumsi. Tapi malah tutup mata, malah kita diam melihat pejabat kita hari ini yang tidak mencerminkan kebaikan. Jadi saya harus bersuara, saya harus mengakhiri ketidakadilan ini dengan suara saya. Karena dari satu suara itu bisa membangkitkan kekuatan. Contohnya suara Mbak Nana hari ini bisa membangkitkan saya untuk bersuara lebih teriak dan lebih jelas. Alhamdulillah. Rian, tapi kita ngomongin Gen Z nih. Siap. Lagi-lagi ada stigma, Gen Z tuh gak peduli sama urusan itu. Gen Z yang ngurusin dirinya sendiri, ngurusin bestinya, ngurusin pacarnya. Kalau yang gak jomblo, tapi ini muka-mukanya jomblo semua sih nih. Yang jomblo angkat tangan. Tuh kan bener banyak yang jomblo. Nah stigmanya gitu, kalau Gen Z tuh gak peduli pada isu-isu itu. Itu betul atau itu sesuatu yang salah? Salah apa betul? Jadi pembuktiannya harus mayoritas. Bukan mendengarkan orang yang sok-sok mewakili Gen Z padahal enggak. Setuju gak? Karena banyak Mbak Nana yang menjual nama Gen Z hanya untuk kepentingannya mereka aja. Hari ini kita akan membuktikan bahwa Gen Z mulai hari ini peduli dengan isu-isu publik. Contohnya Pandawara, bagaimana dia turun tangan membersihkan dan mengurai sampah. Orang mungkin menilai ngapain sih bersih-bersih sungai, ngapain sih terjun di sana. Tapi lihat bagaimana dampaknya dia bisa mendatangkan ribuan orang untuk membersihkan pantai terkotor di Indonesia. Itu baru satu kelompok. Bagaimana kalau hari ini Gen Z sadar dan peka bahwa hari ini kita tidak boleh diam dan membiarkan orang lain menghancurkan masa depan kita sendiri. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Rian, Presiden Gen Z. Saya mau ajak adik saya satu lagi. Usianya baru 19 tahun. Tapi prestasinya luar biasa. Dan juga punya banyak keresahan. Siapa dia? Kita lihat videonya. Namanya Azizi Asadel, biasa dipanggil Z.
Perempuan Gen Z satu ini lahir 16 Mei 2004. Dia punya saudara kembar loh. Cewek Taurus ini bersuara merdu dan pengen jadi idola. Ini yang bikin Z termotivasi jadi member JKT48. Di JKT48, Z masuk sebagai generasi ke-7. Selain menyanyi bersama member lain, Z juga dapat kesempatan membawakan lagu solo pertama di masa JKT48 New Era, Eureka Milik Kita. Z harus belajar gitar dulu loh sebagai persiapannya. Nih, sekarang lihat aksi Z. Emang gak salah jika sukainya Z, gadis tomboy yang semangatnya meletup-letup. Semangat itu juga yang bikin Z memulai debut di film Kalian Pantas Mati. Sekarang on proses nih di film Ancika 1995 loh. Kita kasih tepuk tangan dong, Z! Hai Z! Apa kabar sih? Alhamdulillah baik Kak. Makasih banyak udah mau nemenin malam mingguan sama Dede-Dede di Generasi Happy. Terima kasih juga udah ngundang aku di sini. Zi, biasanya kan suka ada salam khas gitu ya Zi. Boleh dong disapa Zi, salam khasnya gimana sih? Aduh, Jiko ya Jiko. Emang kalian tahu Jiko? Tahu. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Si gadis tomboy yang semangatnya meletup-letup. Halo semuanya, aku Z. Terima kasih. Z, seru banget. Jadi sebentar lagi, tadi kan aku lihat, ini film kedua Z. Itu kapan rencana akan keluar Z? Ancika? Rencananya sebetulnya semoga bisa akhir tahun ini, tapi belum tahu juga ada kemungkinan kayak gimana-gimananya gitu sih Kak. Oke, lebih seru waktu bareng-bareng JKT atau lebih seru main film? Beda sih ya. Mungkin serunya member JKT karena aku udah terbiasa di JKT48 dengan member-membernya, udah kayak saudara sendiri. Kalau di film mungkin aku bisa explore sesuatu yang baru. Aku suka sih nyari sesuatu yang baru gitu Kak. Ini jadi film kedua kamu ya? Film kedua aku. Apa bedanya sama film pertama? Film pertama kan horor. Walaupun ada unsur romansanya sedikit, tapi kalau film kedua kan emang kisah cinta gitu sih. Lebih bisa relate kalau kisah cinta daripada horor? Belum sih, belum bisa relate ya. Jadi rencana mudah-mudahan keluar segera ya filmnya ya? Semoga bisa tepat tayang. Dan proyek habis ini apa lagi? Akan sibuk di JKT48 atau apa? Kegiatan Zi sehari-hari sekarang apa? Aku sibuk di JKT48 sih, karena JKT48 juga akhir tahun ini akan ada konser ulang tahun ke-12 tahun, anniversary. Oke, jadi itu something yang besar ya? Besar banget. Persiapannya juga lebih beda dari konser-konser sebelumnya? Semoga bisa, wow. Akan ada kejutan? Ditunggu aja. Nggak sabar, nggak sabar. Zi, kita ngomongin Gen Z. Zi, ngomongin Gen Z. Tadi aku nanya ke Umay, nanya ke Rian, apa sih biasanya yang kalau orang, menurut Z yang orang seringkali salah pahami nih terhadap Gen Z, terhadap Z dan teman-teman? Apa ya, mungkin kita dibilang mentalnya lemah kali ya. Iya, si paling mental health. Iya, dibilangnya gitu, dikit-dikit sakit hati. Padahal mungkin ya yang nilai ngejudge itu kan mungkin orang-orang yang zaman dulu sama zaman sekarang tuh nggak bisa dibedain, lingkungan kita yang kita lebih banyak di sosial media, dunia maya. Mungkin zaman dulu walaupun ada tidak seperti sekarang yang kita emang udah fokus banget di dunia maya gitu kan. Yang kita alami di dunia maya tuh kan banyak banget kayak hate comment segala macam tuh mungkin lebih parah daripada zaman dulu gitu sih Kak. Jadi yang aku rasa seharusnya nggak boleh disamarata karena lingkungan kita dengan gaya hidup sekarang sama dulu tuh beda. Zi juga suka merasa gitu, suka tertekan nggak di dunia maya? Tapi fansnya baik-baik kan? Baik banget. Tapi kadang gimana tuh cara Zi ngadepin hate comment dan bulian mungkin? Karena kan netizen kadang suka julid ya, netizen plus 62. Betul. Tapi aku lebih fokus ke orang yang support aku aja sih Kak. Karena kadang emang yang gak bagusnya itu lebih kelihatan dibandingkan yang bagus. Tapi kalau kita fokusin ke yang sayang sama peduli sama kita sebenarnya lebih banyak. Jadi aku lebih fokus ke yang itu aja. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Z dong. Kita mau bahas ini lebih jauh, tapi sebelum bahas saya mau nunjukin video ini. Terus habis itu kita diskusiin apa isinya. Kita lihat dulu yang ini ya. Gen Z atau generasi Z itu adalah sebutan untuk orang kelahiran tahun 1995 sampai 2010.
Ini ciri-ciri Gen Z yang tumbuh bareng teknologi dan internet. Suka eksperimen untuk diri sendiri, komunaholik, toleran, dan otodidak. Cepatnya arus informasi bikin Gen Z lebih pragmatis dan analitis ketimbang generasi-generasi sebelumnya dalam mengambil keputusan. Cara melihat teknologi Gen Z dan generasi sebelumnya juga beda. Di survei terbaru, 70% Gen Z menggunakan AI generatif, sedangkan baby boomers dan Gen X tidak paham akan hal itu. Gen Z lebih suka kerja remote daripada generasi sebelumnya yang akan berdiam di sudut ruangan kantor. If home from work we go. Can I say except you're welcome? Disebut generasi strawberry yang kreatif tapi lemah. Generasi manja maunya serba instan, generasi yang dikit-dikit mental health, sampai disamain sama karakter Squidward di SpongeBob. Ya, itu katanya. Kita mau dengar apa kata Gen Z. Umay, berbagai hal yang tadi digambarkan. Dari pengalaman, dari interaksi, dari apa yang selama ini Umay lakukan dan kerjakan, gambarannya seperti apa? Menurut aku sedikit banyak bener sih, maksudnya kita jadi generasi yang lebih males, tapi malesnya di rumah gitu, bukan berarti kita males untuk melakukan sesuatu karena semua data kan udah bisa diakses lewat HP, lewat laptop, dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut aku sih mungkin sedikit banyak memang menggambarkan bagaimana Gen Z kayak sekarang gitu. Tapi kan memang mungkin stigmanya yang tadi aku bilang males, mageran gitu. Padahal ya memang cara kita bekerja mungkin beda dengan Gen X atau Gen Y kayak gitu sih. Boleh cerita nggak, kan Umay punya PH sendiri, Sinemaku. Itu juga banyaknya Gen Z atau gimana? Lumayan banyak Gen Z-nya, hampir 70%, tapi aku tetap ngerasa butuh dijagain sama yang tua-tua gitu. Karena tetap butuh figur orang tua untuk mendrive. Karena kadang Gen Z ini kan sangat amat eksploratif gitu. Nah, gimana caranya tetap harus ada pagernya dan ada wadahnya biar idenya nggak terlalu liar ke kanan atau ke kiri gitu. Kayak gitu sih. Dan cara kerjanya memang beda. Kalau tadi digambarkan kan cara kerjanya datangnya males-malesan, kadang kalau udah merasa nggak betah satu kerjaan, pindah kerjaan gitu aja dan sebagainya. Seperti itu juga nggak? Bisa dibilang iya, karena sekarang datang dan kerja ke kantor itu jadi pertanyaan kan kayak ngapain, karena di rumah aja bisa Google Meet, bisa Zoom, bisa sekarang ngetik atau nulis bisa lewat Google Docs atau pakai Studio Binder atau Final Draft gitu. Jadi kita bisa melakukan itu secara online. Concern terbesarnya adalah itu mungkin. Rian, apa tanggapannya tuh tadi soal penggambaran Gen Z? Separuh benar, separuh salah sih Mbak Nana. Yang benar apa, yang salah apa? Oke, yang benarnya adalah karena hari ini Gen Z dididik oleh sosial media, kadang kita sering pura-pura rapuh Mbak Nana. Tapi sebenarnya kita berusaha untuk kuat tapi udah dicap duluan, mentalnya lemah. Padahal kita udah berusaha nguatin mental kita loh, tapi diserbu dengan berbagai macam validasi, berbagai macam asupan informasi yang tidak ada hentinya. Itu bikin kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri. Sama yang paling penting hari ini Gen Z itu memang paling kritis. Paling kita tuh bisa memberontak Mbak Nana. Tapi kadang kita bisa berbicara di luar dari kita. Tapi kita takut atau bahkan nggak berani buat speak yourself. Bicara tentang diri kita. Kita nggak berani face yourself. Kita nggak berani menghadapi diri kita sendiri. Makanya mohon maaf, beberapa anak muda hari ini kalau kita lihat banyak yang, kalau kita lihat berita, banyak yang bunuh diri gara-gara tugas. Banyak yang bunuh diri gara-gara putus cinta atau segala macam. Karena memang tekanan di luar dari kita itu udah berat. Makanya saya cuma pengen bilang bahwa sebelum kita kritis seperti identitas dari Gen Z, coba speak yourself dulu. Bicara tentang diri kita sendiri dulu, terima diri kita sendiri dulu. Itu kadang yang hari ini sering disalahartikan tentang Gen Z. Jadi bagaimana tentang mencintai diri sendiri dulu sih Mbak Nana. Kemudian yang terakhir soal pindah-pindah kerja tadi, saya punya sedikit cerita Mbak Nana. Memang sering dicap kayak bosenan, kemudian kadang nggak loyal atau apa. Oke,
Itu mungkin secara general, tapi kita nggak loyal karena kita haus ilmu. Kita haus dahaga buat berpindah ke sana kemari untuk belajar. Kayak kalau kita udah menguasai satu bidang aja Mbak Nana itu nggak tenang. Karena kita sadar bahwa teknologi perubahan tidak pernah berhenti. Makanya kita akan memperkaya wawasan terus-menerus dengan belajar skill. Tidak cukup hanya dengan satu kemampuan, tidak cukup hanya dengan satu aplikasi, tidak cukup dengan satu skill aja. Tapi kita perlu untuk mengeksplor diri kita aja. Gitu doang kok yang kita inginkan. Tapi kadang disalahartikan oleh beberapa orang. Karena memang Gen Z itu haus akan ilmu dan pengetahuan. Gitu sih. Oke, kalau Z ngelihatnya gimana? Kalau tadi digambarkan mentalnya tidak cukup kuat gitu. Digambarkan karena sering terbawa atau terpengaruh atau mungkin membanding-bandingkan hidup orang lain dengan hidupnya yang di sosial media yang kita tahu juga semuanya tidak benar gitu. Kalau yang Z alami sehari-hari atau yang Z lihat dengan teman-teman? Aku sendiri gitu sih Kak. Aku mungkin karena aku hidup di JKT48 ini kan cukup jadi sorotan orang-orang. Dan aku sendiri itu overthinking banget. Kadang hal yang aku tuh misalkan ngelakuin sesuatu, dampaknya aku pikir adalah hal yang terburuk bakal terjadi. Padahal belum tentu terjadinya tuh akan seburuk itu. Dan bahkan nggak parah atau malah nggak sama sekali jelek gitu ya. Cuman emang mindset kita sekarang kayak gitu kenapa? Karena yang aku sadari adalah hidup di zaman sekarang itu kita kan taunya orang di sosial media doang gitu ya. Yang kita tahu tuh orang happy-happynya aja. Kita nggak tahu orang yang happy-happy belakangnya tuh kayak gimana sebenarnya gitu kan. Cuman yang nge-pressure kita adalah karena kita ngeliat semua orang happy, jadi kita kadang membandingkan diri kayak, oh kok orang bisa kayak gini, kok aku nggak kayak gini gitu. Yang bikin aku jadi overthinking, bikin aku jadi insecure. Itu sih kadang aku ngerasa bener kalau misalnya kita dibilang kita mentalnya lebih lemah gitu. Maksudnya bukan lemah juga ya, mungkin kita lebih... hatinya lebih lemah lembut gitu. Lebih lembut ya? Lebih lembut hatinya karena kita dan kalau menurutku wajar Gen Z itu seringkali cemas gitu karena Gen Z itu dapat asupan informasinya jauh lebih banyak dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kalian sekarang tahu apa yang terjadi di belahan dunia mana, segala berita buruk kalian tahu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Terpapar informasi yang begitu dahsyat begitu ya, tsunami informasi. Jadi wajar ada kecemasan. Itu juga yang Umay rasakan? Iya sih, sebenarnya yang menurut aku jadi ironi adalah Gen Z ini kan mengkonsumsi semua inovasi yang diberikan sama Gen X dan Gen Y. Tapi ketika kita sudah mengkonsumsi semuanya, kita jadi information overload, kita juga yang disalah-salahin jadi generasi yang mageran, yang gak mau gerak, yang insecure terus. Itu ironinya sih menurut aku. Kan isu mental health, saya tahu itu juga isu yang kerap kali penting dibahas. Dan bahkan Umay mengangkat isu itu dalam film Umay. Sebelum kita masuk filmnya, tapi kenapa isu mental health itu sesuatu yang memang penting untuk terus dibicarakan menurut Umay? Sebenarnya diawali oleh keresahan aku ngelihat banyak teman-teman aku yang mengalami mental illness atau gangguan kejiwaan. Terus sama orang tuanya tuh nggak dicari jalan tengahnya, langsung disuruh ibadah atau langsung misalkan dilakukan ritual sesuatu gitu kan. Padahal mungkin yang dibutuhin itu kasih sayang dari bapak atau kasih sayang dari ibu. Ditanya apa kabar, dicek sebelum tidur, mungkin hal-hal sesimpel itu tapi tidak didapatkan gitu. Jadi mungkin berawal soal mental illness itu dari keresahan itu dan akhirnya aku juga ngelihat surveinya pas pandemi itu makin meningkat banget tingkat gangguan kejiwaan di Indonesia sendiri. Akhirnya itu yang melandasi aku kenapa aku buat film Kukira Kau Rumah. Gitu sih. Oke, isu mental health itu salah satu isu yang dirasa penting dan memang penting untuk diketahui anak muda. Saya mau nunjukin video ini, data-data yang nunjukin seberapa krusial sesungguhnya isu mental health. Kita lihat. Kamu mungkin pernah lihat konten semacam ini berkeliaran di timeline kamu. Atau ini. Aku tuh lagi stres. Ini aku mau cerita. Di tangan aku masih gemeteran banget. Atau yang ini. Bener-bener overtime banget, kagak ada waktu istirahat. Gua gak bisa me time, gak bisa staycation sama teman-teman gua. Inti kontennya sih mau ngegambarin kalau Gen Z rapuh, gak kuat tekanan. Tapi gimana nih menurut data? Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia tahun 2022 bisa jadi acuan nih.
karena Gen Z kan memang sekarang ada di usia remaja. Hasil survei itu bilang 5,5% remaja didiagnosis ODGJ. Sementara itu, sekitar 1 dari 3 remaja alami masalah kesehatan mental. Paling banyak mengalami gangguan cemas, angkanya mencapai 26,7%. Sayangnya, cuma 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental itu yang mengakses layanan bantuan. Dan cuma 4,3% orang tua atau pengasuh yang bilang bahwa anaknya butuh bantuan kesehatan mental. Ya, jadi memang itu problem nyata, tapi terkadang orang tidak paham bahwa itu sesuatu yang real dialami oleh remaja terutama Gen Z. Itu isu yang penting juga untuk diangkat menurut Rian? Penting banget Mbak Nana. Karena kadang mungkin beberapa tahun belakang kita nggak tahu bahwa kita sedang mengalami gangguan kecemasan atau apa. Nggak teridentifikasi lah. Sekarang karena semua orang banyak membahas itu, semuanya jadi bahan omongan. Jadi apa keresahan saya di sini, kadang tuh kita sendiri Mbak Nana yang memvalidasi bahwa kita cemas, padahalnya kita bisa melawan itu kok. Artinya kita sebenarnya bisa melawan gangguan kecemasan atau mental itu dengan cara kita nggak memvalidasi itu. Memang itu penting, tapi nggak semerta-merta itu bisa ngalahin kita. Nggak semerta-merta itu bisa jadi titik terendah kita. Tapi justru coba ubah gangguan kecemasan itu atau kecemasan, keresahan dari dalam diri kita itu bisa jadi sebuah kekuatan. Atau malah jadi jalan-jalan lain malah. Jadi saya pengen bilang isu ini penting, tapi bagi saya sendiri selama kita nggak memvalidasi itu dan selalu yakin dengan diri kita bisa melawan itu. Ya, yang jelas lagu-lagu JKT48 itu juga lagu-lagu yang kerap kali menyuntikkan semangat ya sih. Betul. Itu memang karena isu ini juga dinilai penting. Zi dan teman-teman JKT melihat isu ini, mikirin gak sih isu ini? Mikirin sih Kak. Apalagi aku ngerasa sebenarnya ya, mungkin karena kita lebih fokus ke hal-hal dengan kerja-kerja gitu lah ya. Jadi kita tuh nggak mikirin ini tuh penting, lebih ke kita jadi suka ngediagnosa sendiri kalau kita ini itu tuh malah bikin kita sakit sendiri gitu. Padahal mungkin lebih baik kali ya kita dikasih layanan yang semua orang di sini dikasih kesempatan buat menceritakan apa yang merasa beban dan segala macam supaya nggak self-diagnose gitu sih. Ya, karena self-diagnose juga itu sesuatu yang akan bisa malah justru tadinya kita mau menolong malah akhirnya kita justru menemukan masalah baru. Saya mau nunjukin cuplikan film Umay. Ya. Ini boleh cerita sedikit nggak soal film ini sebelum aku nunjukin cuplikannya? Film Kukira Kau Rumah ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang ingin melihat dunia lebih jauh, ingin melihat dunia yang lebih luas, tapi nggak bisa karena orang tua yang terlalu strict, yang terlalu dan selalu ngelarang anaknya untuk di rumah aja karena anaknya punya gangguan kejiwaan. Oke, kita lihat cuplikan film yang dibuat oleh Umay, Kukira Kau Rumah. Namanya Niskala. Seperti magnet pada umumnya, Kala hanya bisa menarik. Dan aku tak kuasa untuk tidak tertarik. Sok deep banget sih. Woi bro, orang santai! Gak ada yang minta pendapat lo sih, sorry. Tanpa lo minta gue boleh dong berpendapat. Kecuali lo Orba. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah lihat di mana orang tuanya berada. Capek! Kalah. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup. Everything is gonna be fine. Kukira Kau Rumah, yang nonton jutaan ya Mai? Alhamdulillah. Yang nonton jutaan loh hebat. Berapa persisnya Mai yang nonton? 2.200.000. 2.200.000, luar biasa. Luar biasa. Dan banyak, semoga pesannya juga akhirnya semakin tersampaikan. Amin. Dan pesan utama, Umay kalau orang nonton ini pesan utama yang Umay mau sampaikan kaitannya dengan remaja, Gen Z dan pentingnya untuk menjaga kesehatan mental apa Mai?
Sebenarnya film Kukira Kau Rumah tuh jadi kayak surat kecil aku untuk semua orang tua dimanapun gitu. Kadang yang tadi aku bilang gitu, banyak orang tua yang cuma bisa nuntut, tapi nggak memberikan kasih sayang yang mungkin dibutuhkan sama anaknya gitu. Dan aku juga pengen, salah satu message utama di film ini juga aku pengen ngasih tahu sama orang jangan self-diagnose. Seek for help, nggak usah malu untuk datang ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tapi juga jangan diromantisasi karena tidak ada yang keren atau buruk mengidap gangguan kejiwaan. Ketika kita punya masalah ya kita harus berusaha cari solusinya tanpa harus merasa menjadi keren atau menjadi jelek di mata masyarakat, kayak gitu sih. Oke, dan Mata Najwa, adik-adik udah nyiapin nih ada list tempat teman yang bisa kalian datangi kalau kalian memang merasa ingin curhat, ingin ngobrol ini. Support group mental health, ada Grief Talk, Social Connect, I Am Okay, ada Ruang Jiwa, ada Bipolar Care Indonesia. Ini juga saya yakin Umay waktu itu juga sempat ngobrol-ngobrol dengan beragam teman-teman ini ya. Iya, kita lakuin riset sama tim Bipolar Care untuk film Kukira Kau Rumah hampir 1,5 tahun. Lalu untuk film keduaku ketika berhenti di sini kita ngobrol beberapa kali sama tim Grief Talk. Karena film keduaku kan bahas soal kehilangan dan bagaimana kita menghadapinya gitu. Jadi aku melakukan riset yang cukup dalam juga sama teman-teman support group ini. Ya, isu penting, tapi tadi pesan Umay, jangan self-diagnose seperti tadi kata Z, dan juga jangan terlalu meromantisasi. Yang penting mencari balance itu. Yes. Yang penting mencari balance itu. Oke, itu kita ngomongin tantangan, itu kita ngomongin apa yang selama ini rasanya dihadapi oleh Gen Z. Tapi yang juga menarik dari Gen Z dan perwakilannya yang ada di sini adalah betapa begitu banyak aksi yang dilakukan. Di berbagai bidang, di berbagai kegiatan. Apa saja kita lihat videonya yang ini. Generasi Z mengisi hampir sepertiga populasi manusia di Indonesia loh. Dari mereka, kita bisa lihat nih, para Gen Z yang jago musik seperti Joy Alexander dan Putri Aryani. Atau jadi atlet e-sport hingga juara dunia seperti EVOS atau Bigetron. Dan sederet sineas serta konten kreator muda dengan beragam isu yang diangkatnya. Yang jelas, Gen Z punya concern relatif lebih tinggi dari generasi sebelumnya soal lingkungan. Dan ternyata, Gen Z relatif lebih banyak yang kurang puas terhadap kondisi penegakan hukum dan ekonomi di Indonesia. Gak heran, muncul sosok seperti Greta Thunberg dari Swedia, atau di Indonesia ada Ashnina, juga Pandawara Group, atau Audinex. Kalau kamu tunggu apa lagi? Ini waktunya Gen Z beraksi. Ini waktunya beraksi dan aksinya bisa macam-macam. Jangan mau dibatasi oleh ekspektasi orang lain, tapi tentukan sendiri apa yang mau kamu lakukan. Kalau Z menemukan passion, merasa sudah menemukan passion nggak dengan apa yang Z lakukan sekarang? Aku ngerasa passion banget sih sama yang aku lakuin sekarang di JKT48. Mungkin sebenarnya tujuan utama aku di JKT48 adalah menyebarkan kebahagiaan ke orang-orang juga gitu kan. Tapi aku juga nggak menutup diri sih Kak untuk mencoba sesuatu yang baru. Mungkin saat ini aku belum ada kesempatan karena emang aku lagi fokus di JKT48 ataupun kerjaan-kerjaan yang aku punya sekarang. Cuman kalau misalkan aku dikasih kesempatan buat ikut banyak-banyak sosialisasi yang kayak gitu, aku pengen juga sebetulnya. Mungkin semoga aku ada kesempatan ke depannya. Sejujurnya aku emang belum pernah ikut tapi aku tertarik banget buat ikut. Kalau karya-karya yang Z lakukan, jadi tadi Z di JKT, kemudian main film, itu semua Z lakukan dari umur berapa ya? Aku di JKT48 itu dari tahun 2018 akhir, saat itu aku umur 14 tahun. 14 tahun, jadi masih ya bisa dibilang sebetulnya aku emang cukup menghabiskan masa remaja aku di JKT48. Aku belajar banyak hal tuh di JKT48. Jadi emang lingkup, mungkin JKT48 itu lebih tertutup ya lingkupnya ya dibandingkan Gen Z lainnya gitu. Jadi aku emang gak begitu tahu soal luar dan segala macam gitu. Bisa gambarin nggak keseharian jadi member JKT48 seperti apa sih? Kesehariannya, misalnya contoh, aku dari pagi misalnya ada kegiatan photoshoot dari jam 7 gitu ya. Siangnya aku lanjut
persiapan untuk perform show di JKT48. Malamnya sampai bisa bilang cukup pagi kita latihan untuk performance besoknya. Jadi emang sepadat itu sehari pun kita kayak hampir nggak ada waktu luang sendiri gitu sih. Padat banget ya? Padat. Jadi kalau yang bilang mageran nggak mungkin mager ya? Terpaksa tidak mager. Terpaksa tidak mager, walaupun sebetulnya maunya santai. Kalau santai ngapain sih? Santai menurut aku adalah, sebetulnya aku suka juga ya kerja sambil santai, misalnya dibilang. Santainya sih ngapain? Santainya Dasteran di rumah, nonton film, tiduran, rebahan? Tidur sih. Tidur ya? Tidur. Menurut aku tidur adalah hal yang paling aku sukain karena kalau kurang tidur tuh menurut aku kayak sesuatu yang spesial banget jadinya. Saking sibuknya jadi tidur tuh jadi sesuatu yang spesial ya? Iya betul. Oke, aku mau ke Rian. Beraksi. Seberapa kesempatan itu dibuka untuk Gen Z menurut Rian? Karena kan selalu dibilang, wah saatnya beraksi, saatnya tunjukkan bakat, saatnya melakukan banyak hal. Tetapi kalau dari kesempatannya sendiri sesungguhnya ada atau masih ada pintu-pintu yang belum terbuka untuk anak muda? Oke, yang pertama hari ini kita udah disuguhi dengan banyak fasilitas. Lewat apa? Lewat yang hari ini udah diwariskan oleh generasi sebelum kita. Kita tuh penikmat sebenarnya. Tapi jangan salah bahwa apa yang diwariskan hari ini itu belum tentu bisa bikin kita nyaman di masa depan. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa hari ini anak mudanya harus nggak puas, harus resah, harus cemas dengan apa yang terjadi hari ini. Kita bisa lihat bagaimana hari ini anak muda, kalau hari ini saya selalu bikin konten bicara soal politik, bicara soal tidak mendiamkan kesalahan, bicara soal bagaimana orang-orang di sana yang tidak mencerminkan kebaikan saya bersuara. Karena jaminannya itu masa depan. Jaminannya adalah bagaimana di tahun-tahun yang akan datang. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa hari ini cemaslah, cemas. Cemas bukan untuk diri kita sendiri, tapi buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat orang lain dan bahkan buat negara kita. Makanya saya selalu bilang Indonesia tidak akan pernah jadi emas kalau anak mudanya hari ini selalu dibuat cemas oleh pemerintah khususnya. Rian, seberapa Rian merasa suara-suara itu, konten-konten yang Rian bikin, kemudian juga berbagai kritikan, seberapa kemudian merasa itu didengarkan atau direspon? Dan kalau misalnya merasa tidak, kenapa Rian mau terus melakukan itu? Ini kadang dilema saya Mbak Nana. Kadang ketika kita melontarkan kritikan, kita melontarkan sesuatu yang kita anggap benar, kita dicap paling kritis, kita dicap sok peduli, kita dicap sok mengkritisi dan segala macam. Itu yang bikin sakit hati sebenarnya. Dan itu yang ngatain sesama kita sendiri, sesama rakyat. Padahal kita jelas-jelas ditindas, kita jelas-jelas melihat menteri di sana korupsi, kita jelas-jelas di sana ngelihat anggota dewan main judi. Tapi apakah kemudian suara kita itu didengarkan? Sampai hari ini suara-suara anak muda, mohon maaf, memang diabaikan kalau itu enggak kuat. Makanya teman-teman jadilah kuat, jadilah besar, punyalah toa besar seperti yang Rian coba lakukan hari ini. Dari tulisan awalnya cuma nulis di kampus, dari yang awalnya turun ke jalan cuma teriak di depan gedung DPR tapi diabaikan. Sampai hari ini suara Rian di TikTok itu tembus belasan juta. Dinonton oleh banyak orang sampai hari ini suara yang awalnya Rian underestimate itu bisa sampai diundang ke menteri untuk diskusi. Itu kan sebenarnya tujuannya. Pada akhirnya kita cuma ingin didengarkan kok. Kita cuma ingin agar diperhatikan, bukan hanya dijadikan sebagai komoditas buat kepentingan mereka aja. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa sebenarnya tujuan akhir bersuara itu bukan untuk merubah kebijakan, tapi setidaknya kita bisa membuka mata. Sekian. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Rian dong. Yang jelas kalau bicara aksi, aksi beragam. Aksi menyuarakan keresahan, aksi untuk menyalurkan suara-suara yang terpinggirkan itu dilakukan. Tapi juga aksi membangkitkan semangat, berkarya lewat film, berkarya lewat beragam medium, berkarya lewat apapun. Itu yang kita sebut aksi. Saatnya aksi dalam pengertian yang lebih luas, dalam pengertian yang lebih beragam. Umay melihatnya seperti apa? Aksi yang paling mungkin dan yang Umay rasakan paling pas sekarang dilakukan oleh Umay pribadi? Mungkin kalau aku adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sekitar dulu sih, itu yang menurut aku saat ini paling penting gitu. Karena aku belum
Mungkin aku belum kayak Rian yang bisa bersuara begitu jauh atau begitu lantangnya gitu. Tapi saat ini aku Tapi masih... Umay bersuara lewat karya, lewat film, itu Iya. bentuk medium-medium yang lain. Beragam, ini sengaja dipilih yang beragam karyanya untuk menunjukkan ada begitu banyak cara untuk bisa berkontribusi. Iya, jadi mungkin itu sih kalau aku saat ini adalah bagaimana aksi aku bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitarku. Aku bisa ngajak kerja orang-orang yang sudah dari dulu syuting sama aku gitu, kayak gitu sih. Jadi memang bagaimana aku bisa bermanfaat untuk sekitar aku, kayak gitu. Boleh cerita sedikit nggak soal sinema? Itu awal mulanya bagaimana kemudian Umay memulai itu? Kenapa akhirnya aku dan Prilly bikin sinemaku karena ada beberapa hal yang aku rasa kurang serak dengan apa yang sistem yang ada di industri saat itu, seperti jam kerja, pelecehan seksual, terus bullying dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang aku usahakan dan upayakan untuk kami rapihkan di sinemaku gitu. Jadi sebenarnya karena ada banyak hal yang kita, ada beberapa hal yang kita nggak suka, aku bilang sama Prilly, kenapa nggak kita bikin dan kita bikin sesuai yang kita pengenin, yang kita suka, kayak gitu sih. Jadi bukan hanya diem ngelihat yang nggak suka, tapi bikin sesuatu yang Iya, bisa. bukan hanya diem atau gerendeng di sosmed, terus marah-marah di Twitter atau di Instagram, akhirnya ngebuat kita jadi kena masalah, ya lebih baik bikin aja yang kita pengenin. Kayak gitu. Bikin, dan kemudian sengaja dibikin mengangkat pilihan-pilihan isunya tuh isu-isu yang memang dekat dengan Gen Z ya Mai? Iya, karena aku dan tim sinemaku selalu berusaha untuk tidak pretensius gitu, tidak membuat sesuatu yang jauh dari kita gitu. Apa keresahan terdekat yang kita alami ya, mungkin mental illness, terus bagaimana jika anak-anak seumuranku menghadapi sesuatu kehilangan yang sangat besar, atau mungkin ada yang di sini hubungan beda agama gitu, bagaimana kita mengatasinya gitu dari sudut pandang kita, jadi kayak gitu sih. Zi, apa sih cara konkret orang kalau misalnya mau juga beraksi seperti Zi? Mungkin susah masuk JKT48, tapi yang punya bakat, yang punya keinginan, yang punya passion. Kalau dulu Zi mengingat ketika pertama kali Zi masuk industri ini, apa yang waktu itu Zi punya, apa yang waktu itu Zi lakukan sehingga yang lain juga bisa mengikuti? Yang penting ada kemauannya sih Kak. Kalau misalkan nggak ada kemauannya kan berat juga gitu kan. Maksudnya karena aku yakin semuanya sebenarnya bisa gitu. Semuanya punya kesempatan. Mungkin belum nemu wadahnya aja dan belum nemu klubnya di mana gitu sih. Aku sendiri sebetulnya waktu awal masuk JKT48 itu aku belum bisa apa-apa. Bisa dibilang kayak aku tuh belajar nari, belajar public speaking, belajar manner dan semuanya tuh di JKT48 sendiri gitu kan. Mungkin yang lain bisa nemukan sesuatu yang mereka inginkan di tempat lain, gak sama kayak aku gitu sih Kak. Kesempatannya asal kalian ada kemauannya gitu. Ada kemauan dan mau belajar ya? Mau, harus mau. Mau belajar, oke. Aku mau ngajakin teman-teman untuk naik ke panggung beberapa. Karena aku mau nantang. Aku mau nantang 3 orang untuk berani beraksi di atas panggung sini. Dan aku mau minta nanti teman-temanku ini, adik-adikku ini untuk yang jadi mentor sekaligus nanti yang menilai. Jadi siapa yang berani beraksi untuk nanti ala-ala Rian berorasi kalau jadi presiden gitu ya Yan. Jadi aku mau nantang siapa yang berani orasi kalau jadi presiden. Nanti Rian akan nunjukin. Aku mau nantang orang kedua untuk beradu acting, nanti Umay sutradara yang akan nilai actingnya. Dan aku mau nantang yang ketiga untuk nyanyi, nanti Zi akan juga jadi mentor dan akan nilai, gitu ya. Jadi aku minta 3 orang. Ntar dulu, yang mau orasi kalau jadi presiden Gen Z, siapa yang berani orasi di sini? Kamu? Oke, boleh. Ya silakan adek yang aku tunjuk. Ya, kamu sayang. Ya, boleh naik ke sini. Oke. Yang Zi, nanti nyanyinya apa ya Zi? Yang seru Zi? Fortune Cookie, kalian tahu nggak sih Fortune Cookie? Oke. Yang mau nyanyi Fortune Cookie angkat tangan. Hah? Itu deh, itu yang cewek ya. Yang pakai jilbab, naik ke atas sayang, jilbab hitam. Oke. Dan aku mau nantang yang mau beraksi, berakting. Tapi ini butuhnya cowok ya Zi, Mai? Karena yang nanti jadi pacarnya. Oh iya. Iya cowok, butuh yang cowok. Yang jadi pram. Siapa yang mau jadi pram? Yang mau jadi pram?
Kamu maju kotak-kotak. Ayo naik ke atas dulu. Oke. Sini, saatnya beraksi. Ayo Adek. Oke, kamu di sini. Namanya siapa? Agak di sini aja di tengah. Halo. Nama agak ke sini Adek, jangan jauh-jauh. Agak di sini. Kamu kok malu-malu gitu sih deket aku? Namanya siapa Adek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Radit Kolbi Hardono dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Wes. Kamu lagi di Tangerang, lagi dari Kalimantan Tengah, di sini lagi liburan atau lagi apa? Lagi nunggu kuliah, Mbak. Oh, nunggu kuliah. Iya. Mau masuk kuliah di? Insya Allah Rusia. Rusia? Iya. Jauh banget? Iya. Gimana ceritanya kok bisa ke Rusia? Ya, saya pengen ngambil jurusan hubungan internasional. Insya Allah pengen jadi diplomat. Oke, insya Allah. Jadi panggilannya tadi siapa? Radit. Panggilannya Radit, oke. Iya. Jadi Radit, kita mau nantang Radit beraksi, orasi jika aku jadi presiden. Apa yang mau dilakukan? Durasinya berapa lama nih? Coba aku cek dulu teman-teman. Berapa lama durasinya? Ya kurang dari 1 menit lah. Oke. Ntar dulu, belum. Jadi itu ya, jika aku jadi presiden. Agak di depan dong. Mungkin programnya spesifik untuk Gen Z atau program yang lain. Coba kamu mau mikir dulu, aku kasih waktu. Udah ada, karena saya emang cita-citanya pengen jadi presiden, insya Allah. Wes, keren. Amin. Oke, jika aku jadi presiden, nanti Rian yang akan kasih masukan ya. Silakan kasih tepuk tangan dulu dong untuk Radit. Ya, assalamualaikum semuanya, teman-teman semuanya, saudara sebangsa dan setanah air. Ya, jika aku jadi presiden, aku akan membantah seluruh korupsi di Indonesia. Gimana caranya? Kita harus bakar seluruh akar-akarnya. Karena apa? Saya pernah dengar Profesor Mahfud MD pernah ngomong, kalau seandainya nggak ada koruptor yang ada di Indonesia, kita bakal satu orang rakyat Indonesia dapat 20 juta per bulan. Sebenarnya negeri kita ini negeri kaya, cuma banyak penguasa yang menggunakan kekuasaannya secara melenceng. Dan harusnya kita bisa senang-senang di Bali dengan harga 20 juta itu. Dan semoga Gen Z peduli dengan itu semua. Kita bangun negeri ini. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Radit. Gimana Yan, kasih komentar dong Rian. Dia lebih bagus sih dari saya kayaknya. Cuma bisa mulai dari TikTok juga biar suaranya lebih lantang terdengar. Oke, jadi memulainya menggunakan teknologi untuk menyebarkan suara seperti yang dilakukan Rian. Kamu punya TikTok nggak? Gak punya. Nggak punya? Gak punya. Punya Instagram? Punya. Punya Instagram, punya X juga atau Twitter? Enggak ya? Enggak. Jadi Instagram isinya apa? Coba Instagram kamu apa? Coba aku follow. Aduh. Apa Instagramnya? Coba aku cek. Di follow back. Beneran kamu punya Instagram? Apa coba aku? Oh kamu udah follow aku, makasih ya. Udah. Saya dari SD emang selalu nonton Mata Najwa. Ya Allah. Bareng bapak saya, ibu saya, nenek Aduh saya. ya Allah, makasih ya. Ya udah aku follow back deh. Ya. Ini aku follow back. Terima kasih. Oke. Salam buat Abi Kurai Shihab. Saya Disampaikan. Tapi jadi berarti nanti konten kamu diisi itu ya suara-suara kritikan ya. Insya Allah ya. Harus terus bersuara untuk masa depan. Ya, doain juga saya bisa menuntut ilmu di Rusia dan pulang membawa banyak ilmu untuk negeri kita semua. Amin. Insya Allah. Hidup rakyat Indonesia gitu dong. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. Keren. Boleh Radit di situ? Kalau merdeka inget partai ya. Oke. Aku mau ke yang kotak-kotak dulu. Boleh silakan Adek. Namanya siapa Adek? Kafka Hafiz Roski. Siapa? Kafka Hafiz Roski. Kafka, panggilannya? Kafka. Oke, Kafka. Jadi tantangannya sekarang adalah kita mau Kafka berperan, ceritanya perannya sebagai apa Mai tadi? Jadi pacarnya Prilly, Jadi pacarnya Prilly ya. Jadi kita akan puterin satu adegan dan nanti aku minta kamu membayangkan jadi pacarnya Prilly dan kamu jawab apa ke Prilly saat Prilly ngomong itu.
Prilly ini namanya Kala ya di sini ya? Iya, Niskala. Niskala, oke. Boleh kita tunjukkan dulu cuplikannya. Terus nanti Umay kasih konteksnya juga ya. Oke. Oke, kamu siap-siap jadi pacarnya Kala ya. Kita lihat, kita play dulu. Lo ngapain ada di sini? Berantakan. Satu hal yang harus lo ingat ya Bram ya. Jangan pernah lo berpikir kalau lo ada di sini karena lo kasihan sama gua. Oke, Mai, jadi ceritain dong, Yes. jadi ceritanya gimana tuh si Kala? Jadi ceritanya Kala ini under substance karena dia minum obat penenangnya. Terus dia ditemenin sama Pram. Nah banyak mungkin dari cewek-cewek atau cowok-cowok ini yang nemenin pasangannya cuma karena kasihan doang. Karena dia mengalami hal-hal yang berat di hidupnya. Nah terus nanti Kafka mau jawab apa ketika Prilly ngomong kayak gitu. Oke, jadi tadi kalimatnya gimana Mai? Lo jangan di sini karena lo cuma kasihan sama gue doang. Oke, kamu di sini. Siapa yang mau jadi Prilly? Apa sih aja? Hah? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Pada nggak terima tuh. Nggak boleh kan dia berani maju ke depan. Boleh dong. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oh nggak boleh, boleh nggak sih? Boleh nggak ya? Boleh sih. Kenapa nggak boleh? Kan mau belajar. Aku juga lagi belajar acting sama. Ini maksa banget ya. Boleh. Boleh, nggak apa-apa belajar. Kan saatnya beraksi. Kan jadi mentor. Boleh. Ya sih, oke. Dan nanti kamu merespon ya. Terserah kamu mau respon apa. Tapi kamu bayangkan pacar kamu tuh lagi ngomong gini. Lu jangan cuma di sini karena lu kasihan sama gue. Kamu responnya apa? Harus yang pas. Coba oke? Kafka bayangin dulu kalau Z itu pacarnya Kafka. Pacar lo ini, pacar. Kafka, lo hati-hati tuh ngadepin ntar pulangnya tuh ya. Nggak Catat boleh namanya, gitu. catat namanya. Nggak boleh gitu. Ya, lo jangan pernah ada di sini kalau lo cuma ngerasa kasihan sama gue. Gua di sini bukan karena kasihan sama lu. Terus apa? Karena gua emang udah setia sama lu. Gua setia banget sama lu. Gua di sini bukan karena kasihan, tapi emang gua pengen nemenin lu aja. Oke. Iya, kasih tepuk tangan dong. Lucu banget. Gimana Kak Umay? Gimana? Cocok nggak? Lebih cocok nyanyi lagu anak-anak soalnya gerak gini-gini mulu ya. Gerak-gerak mulu, tapi bagus, mantap. Bagus ya. Mantap. Tapi kira-kira itu respon yang pas nggak? Jadi kalau misalnya nih, bukan hanya pasangan ya, Iya. misalnya ada teman deket atau ada kakak atau adik yang kemudian lagi cemas, lagi depresi, seharusnya respon yang pas tuh kayak gimana? Mungkin respon yang paling pas adalah cuma jadi pendengar yang baik karena kadang-kadang kita punya banyak teman yang kebanyakan nasehatin tapi nggak mau dengerin kan. Nah. Jadi better ketika teman kita lagi rapuh, lagi butuh didengerin ya dengerin aja. Iya, soalnya terkadang orang kalau lagi curhat malah yang dicurhatin curhat balik ya. Iya, atau adu mending. Iya. Lo mah mending kalau Adu gue nasib, adu nasib. Gitu ya sih, jadi adu nasib yang lagi Adu curhat nasib. malah ternyata diiniin. Iya, ngerasa tersakiti juga gimana. Gitu. Oke, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih Ade. Terima kasih udah berani loh, hebat. Oke, sekarang tantangan berikutnya. Tantangannya nyanyi. Kamu Hafal. mau ditemenin nggak? Mau ditemenin yang apa? Boleh. Siapa yang hafal? Kak Vivi. Itu boleh dong, Jo, naik ke atas dong. Yang Yang hafal, mana yang yes. hafal? Ini Kalau boleh naik ya. Udah siap ya? Oke, di depan kita putar lagi. Come on, come on, come on, come on, baby. Tolong ramahkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, hey, hey. Mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune cookie berbentuk hati. Nasib lebih baiklah dari hari ini. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Janganlah menyerah dalam menjalani hidup. Yes, kasih tepuk tangan dong. Bisa jadi member baru nggak sih?
Boleh, mau daftar. Ada lagi open audition generasi 12. Oh gitu, keren. Terima kasih adik-adik, boleh di sini. Tadi bagus banget loh liriknya, janganlah menyerah dalam menghadapi hidup. Iya, menjalani hidup. Karena kita kedepannya masih ada hal yang cerah. Jadi jangan terlalu merasa, kita gini aja. Padahal kedepannya kita nggak tahu, mungkin ada hal-hal yang lebih baik yang bisa kita raih. Insya Allah. Oke, adik-adik boleh saya minta ke depan? Masing-masing akan bacain deklarasi Gen Z di generasi happy malam ini. Dan nanti teman-teman, kalau memang setuju dengan isinya, dan seharusnya setuju karena isinya bagus, bisa ikut tepuk tangan atau bisa ikut sama-sama menyuarakan itu. Kita mulai ya. Boleh silakan kita kasih tepuk tangan dong Gen Z kita. Deklarasi Gen Z, generasi happy. Jadi generasi ekstra nyali, gak ciut ketiban pressure, gak bungkam disuruh diam, overthinking sesekali, tapi siap bila saatnya aksi. Asik gak? Asik. Boleh Umay? Jadi generasi beribu mau, gak malu coba hal baru, gak ngeri sama inovasi, kita si paling pencipta. Apa aja bisa jadi karya. Oke? Oke. Jadi generasi yang bagai pesawat kertas. Berani terbang bawa impian, berani terjang masa depan. Tebal badai bisa dilalui, tetap percaya kata hati. Setuju nggak generasi happy? Setuju. Kasih tepuk tangan dong untuk semua teman-teman generasi Z, generasi happy malam ini. Dan sekali lagi adik-adik, saya nggak bohong dan saya nggak basa-basi ketika bilang masa depan negeri ini punya kalian. Tapi jangan jadikan itu beban, jadikan itu kesempatan bahkan kebebasan. Bebas berkreasi, bebas berpikir, bebas berkarya, bebas menentukan mau jadi apa negeri dan dunia ini kalian ke depan. Tidak apa-apa cemas, wajar cemas. Tapi kelola rasa cemas itu. Ya, cemas pada diri, cemas pada planet, cemas pada bumi. Tapi kalian jauh lebih tangguh dibandingkan apa yang orang-orang katakan tentang generasi Z. Jauh lebih tangguh, jauh lebih hebat, jauh lebih bisa menciptakan kesempatan-kesempatan. Dan semuanya dimulai kalau kita beraksi. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong untuk semua teman-teman saya.